Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore dan malam ini kita masih diberikan nikmat-nikmatnya, nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan atau peluang sehingga kita semua bisa berkumpul kembali di mushola ibadah ini sama-sama melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada dunia alam yang dihormat baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan kepada kita semua semoga senantiasa mengikuti jalan kebenarannya, dalam dakwahnya dan perjuangannya, dan kita berharap dengan syafaatul uzma daripada Nabi Muhammad SAW yang beliau kalah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini ketika saya membacakan hadis, karena sebelumnya belum dikabari orang yang harus saya baca ini, maka saya gantikan terlebih dahulu. Mungkin saya akan masuk bab iman, karena iman yang utama dan yang pertama dibahas di setiap buku hadis ya. Ini buku hadis kitab Bulughul Marjan. Setiap kitab hadis Sahih Bukhari dan apapun itu pasti akan dimulai dengan bab iman atau niat biasanya. Bab iman, terus toharoh dan seterusnya. Sholat gitu. Memang iman yang diawali kemudian baru amal soleh. Iman, percaya, yakin, baru kemudian ada timbul amal soleh, perbuatan. Nah, di sini saya akan bacakan dari bab dalil yang menunjukkan bahwa satu ciri iman adalah menjaga apa yang ada sebenarnya, yang menjaga pada apa yang dirinya sendiri, pada dirinya sendiri. Hadis yang cukup pendek, saya bacakan terlebih dahulu. Hadithu Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian sebelum ia menyukai apa yang ada pada saudaranya, yang bersama Muslim, seperti ia menyukai apa yang ada pada dirinya sendiri. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, kitab iman, bab iman ialah menyukai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya sendiri. Sedikit tentunya yang dimaksud tidak sempurna imannya bukan berarti imannya setengah-setengah ya, atau kurang dari 100%. Karena sebenarnya bukti iman itu bukan 99% bahkan, tapi 100%. Harus yakin. Yakin maksudnya iman ya, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin Allah itu ada, yakin malaikat ada, yakin dan seterusnya. Rukun iman itu yang ada 6. Itu semua diyakini secara 100% yakin ada. Jadi nggak kurang dari itu. Jadi maksudnya iman di sini bukan terhadap iman tadi, bukan iman tadi. Kita imannya tetap 100% yakin, benar-benar yakin. Tapi yang juga tidak sempurnanya adalah ada satu kan kata-kata iman yazid wa yanqus ya. Yazid bi ta'ah wa yanqus bi maksiyah ya. Iman itu naik turun kadang, maksudnya kekuatannya atau kenyamanan saat kita menjalani iman tersebut ya. Kadang naik turun dia, karena saat lagi taat-taatnya kita naik imannya, saat lagi ya lalai lupa kita akhirnya jatuh kepada maksiat, maka itu menurunkan kekuatan iman kita, menurun iman dengan
maksiat itu sendiri. Nah, maka salah satunya juga tidak akan menyempurnakan iman kita, ya, itu kalau kita tidak atau belum menyukai apa yang ada pada saudara kita sama muslim sebagaimana kita menyukai apa pada diri kita sendiri. Jadi kita akan suka banyak hal, kita akan mencari menginginkan banyak hal, ya, sebagaimana orang juga menyukai hal itu. Maka ya tugas kita adalah sebisa mungkin memenuhi hak-hak orang lain tersebut, ya. Sebelum kita mungkin meminta atau menuntut bahkan kewajiban yang harus kita dapatkan, maksudnya ya kita lakukan kewajiban yang bisa kita lakukan, ya. Terus juga melihat hak orang lain, bukan kita malah minta hak orang lain untuk kita sendiri sehingga lupa bahwa kita juga punya hak kepada orang lain itu sendiri. Karena saat kita memenuhi hak orang lain itu insya Allah akan kembali kepada diri kita sendiri. Kalau saya berbuat baik, maka perbuatan baik itu akan kembali kepada diri sendiri, ya. Sebaliknya, kalau berbuat buruk, maka perbuatan buruk itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Mungkin sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembacaan hadis ke 170 oleh saudara. Terima kasih.